Seperti yang kita ketahui dari thumbnail, bahwa di dalam video ini, bocoran cerita terbaru bagian yang kedua ini akan dibagi ke dalam dua sudut pandang cerita dari dua adegan yang sangatlah jauh berbeda. Yang pertama adalah adegan penyelamatan dari Hakai Shiba dan bagaimana cara dari Takemichi untuk bisa berteman dengan Hakai lalu memperbaiki hubungan keluarga yang ada di dalam keluarga mereka. Serta bocoran cerita yang terakhir adalah tentang proses penyelamatan dari keluarga Inui Seisu serta bagaimana cara dari Takemichi bisa melakukan itu semua. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan utamanya, maka dari awal video ini kami pun akan ingatkan lebih dulu bahwa semua spoiler yang akan kami bahas di dalam video ini hanya akan berbentuk potongan-potongan cerita saja sesuai dengan gambar yang sudah dibagikan kepada kita semua secara gratis oleh orang yang sudah datang ke pameran Tokyo Revengers di Jepang. Jadi jangan heran jika urutan jalan ceritanya sudah pasti akan loncat-loncat dari satu halaman menuju ke halaman yang lainnya. Oleh karena itu, sambil menunggu manga resminya rilis, maka untuk sementara mari kita bahas yang sudah ada di depan mata kita dulu. Barulah nanti jika sudah lengkap, maka semuanya akan kami satukan ke dalam satu video panjang sesuai dengan urutan halaman yang sebenarnya. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk aja ke dalam pembahasan utamanya. Kita mulai dari yang pertama, di mana pada topik yang paling awal ini, kita pun seketika kembali diperlihatkan mengenai sebuah potongan cerita terbaru dari keluarga Shiba. Khususnya mengenai adegan penyelamatan yang dilakukan oleh Hanagaki Takemichi untuk dapat membuat masa depan baru yang berbeda. Sederhananya, setelah beberapa hari berlalu, semenjak kedatangan Maiki dan juga Takemichi dari masa depan, maka tanpa pikir panjang, Takemichi pun seketika langsung memutuskan untuk pergi menuju ke rumah dari Hakai Shiba dengan niat untuk langsung mengajak Hakai berkenalan dan juga berteman bersama dengan Hakai. Nah, karena Takemichi dan Hakai sudah berteman sejak mereka masih kecil, maka secara otomatis mental dan juga keberanian dari Hakai perlahan-lahan akhirnya mulai tumbuh. Sehingga ketika Hakai dan juga Taiju sedang bertengkar di dalam rumah, maka kali ini orang yang berani melawan Taiju Shiba secara langsung ternyata adalah Hakai itu sendiri, bukan kakak perempuannya lagi, yaitu Yuzua Shiba. Tentu saja untuk adegan lebih jelasnya, mari kita perhatikan sama-sama beberapa potongan percakapan berikut. Di mana pada panel ini, nampak kemunculan dari Taiju Shiba kecil yang kebetulan pada saat itu sedang sangat emosi kepada kedua adiknya tersebut. Bahkan tanpa sedikit pun keraguan, Taiju pun sampai nekat untuk dapat menyerang dan juga menghajar adik perempuannya itu ketika Yuzua tanpa sengaja berbuat kesalahan. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Hakai pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga pada panel yang sama tersebut, dia pun akhirnya seketika langsung memutuskan untuk maju demi dapat melindungi kakak perempuannya sambil berkata seperti ini kepada Taiju Shiba. "Woi, Taiju, cepat hentikan semua perlakuanmu itu. Karena semua emosimu itu sama sekali tidak bisa mengembalikan nyawa dari ibu kita yang sudah meninggal." Mendengar semua ucapan dari Hakai barusan, Taiju pun seketika langsung berhenti dan juga menjadi sangat terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka jika ternyata Hakai sudah tahu bahwa Taiju adalah orang yang paling kesepian setelah kematian dari ibu kandungnya tersebut. Itulah yang membuat Taiju Shiba menjadi selalu merasa bersalah dan selalu melampiaskan semua kemarahannya tersebut kepada kedua adik kandungnya. Namun, setelah disadarkan oleh Hakai melalui semua ucapannya barusan, maka mulai dari detik itu, hubungan dari keluarga Shiba otomatis menjadi jauh lebih baik. Mengingat pada akhirnya, Taiju tidak pernah menghajar Hakai maupun Yuzua Shiba lagi sampai mereka semua tumbuh menjadi dewasa. Nah, setelah beberapa tahun berlalu, atau tepatnya 1 hari sebelum pertempuran besar antara geng Toman melawan geng Taijiku dan juga geng Blade Dragons dimulai, maka di momen yang sama tersebut, Taiju yang kembali teringat dengan semua kisah masa lalu di atas, akhirnya mulai bertanya seperti ini menuju kepada Mitsuya Takashi. "Woi, Mitsuya, bagaimana kabar dari Hakai? Apakah dia adalah orang yang bisa diandalkan? Mengingat Hakai adalah orang yang sangat keras kepala." Mendengar pertanyaan itu dari Taiju Shiba, Mitsuya pun dengan tenang seketika langsung membalasnya. "Haha, kenapa kau tiba-tiba bertanya seperti itu tepat sebelum pertarungan kita dimulai? Apakah jangan-jangan kau ini sangat khawatir kepada Hakai dan takut jika Hakai nantinya malah menjadi terluka? Dengar Taiju, kau ini terlalu sayang kepada mereka dan terus memanjakan Hakai dan juga Yuzua Shiba. Oleh karena itu, jika nanti Hakai sampai kalah di dalam pertarungan kita, maka itu adalah kesalahanmu sendiri." Mendengar jawaban itu dari Mitsuya Takashi, Taiju pun seketika langsung menjadi tersenyum. Karena secara tidak langsung, Mitsuya pun sebenarnya ingin berkata kepada Taiju bahwa Hakai adalah orang yang kuat, jadi tidak mungkin dia akan kalah semudah itu. Nah, setelah potongan cerita terbaru dari keluarga Taiju Shiba,
Maka pada panel berikutnya, scene pun kini seketika langsung berpindah menuju kepada potongan cerita yang lainnya lagi, yaitu bocoran cerita lengkap tentang Inui dan juga Kokonoi. Intinya, tepat ketika kebakaran besar terjadi di dalam rumah Akane dan juga Inui Seisu, maka di saat yang bersamaan itu, Takemichi yang sebelumnya sudah dapat melihat masa depan menggunakan kemampuan visionnya, akhirnya mampu datang tepat waktu menuju ke lokasi kebakaran. Serta tanpa pikir panjang, dia pun langsung berkata seperti ini kepada Koko yang sebelumnya sama sekali belum pernah dia kenal. "Woi, Koko, serahkan Inui kepadaku. Jadi cepatlah masuk ke dalam rumah ini dan segera selamatkan Akane." Mendengar ucapan tersebut dari Takemichi, Koko pun awalnya nampak sangat kebingungan. Karena dirinya sama sekali tidak percaya bahwa tiba-tiba saja terdapat satu orang anak aneh yang mampu membaca semua keadaan ini serta berniat untuk langsung menolongnya. Namun karena saat ini kondisinya sudah darurat, maka Koko pun seketika setuju dan langsung menuruti semua perintah dari Takemichi itu. Hingga setelah beberapa saat berlalu, Koko pun akhirnya mampu menyelamatkan Akane tepat waktu, dan Takemichi pun juga mampu menyelamatkan Inui Seisu dari kobaran api itu. Nah, akibat perubahan besar yang dilakukan oleh Takemichi ini, maka di garis waktu yang baru, Akane pun akhirnya berhasil selamat. Serta Inui pun juga mampu diselamatkan oleh Takemichi tanpa meninggalkan satupun bekas luka tepat di wajah mereka. Sayangnya kisah cinta di antara Koko dan juga Inui Akane ternyata tak seindah yang selama ini kita bayangkan. Mengingat, walaupun di garis waktu baru ini Koko berhasil menepati janjinya kepada Akane, tapi faktanya ketika mereka semua sudah dewasa, Akane pun ternyata malah meninggalkan Hajime Kokonoi, serta Akane pun juga langsung menikah dengan laki-laki lain pilihannya. Atau sederhananya, walaupun Koko berhasil menyelamatkan nyawa dari Akane, tapi Akane justru malah mengkhianati Koko. Sebagai gantinya, orang yang sangat dekat dengan Koko di garis waktu baru ini justru malah adik laki-laki dari Akane, yaitu Inui Seisu. Nah, sampai di sini pasti banyak sekali dari kalian yang mulai bertanya-tanya, apakah dengan selamatnya Akane, Koko masih terobsesi untuk bisa mencari uang? Jawaban atas pertanyaan tersebut terdapat pada beberapa potongan panel manga ini, yaitu Koko sama sekali tidak peduli dengan apa yang namanya uang. Tapi meskipun begitu, Koko masih tetap menjadi orang yang sangat jenius dalam menciptakan uang. Sehingga tidak peduli dimanapun dirinya berada, Koko selalu menjadi incaran dari geng lain akibat kejeniusannya tersebut. Nah, disinilah peran dari seorang Inui Seisu, di mana pada garis waktu baru ini, Inui lah yang bertugas untuk merawat dan juga menjaga Hajime Kokonoi. Karena gelar dari Inui Seisu yang terbaru adalah Koko's Wallet alias dompet dari Hajime Kokonoi. Yang artinya, semua keuangan dari Hajime Kokonoi dipegang dan juga diatur secara langsung oleh Inui Seisu itu sendiri. Sederhananya, Koko adalah mesin pencetak uang dari game Black Dragons, dan Inui adalah orang yang mengatur manajemen keuangan dari Koko supaya uang dari Koko tidak hilang dan juga tidak habis. Ya, kurang lebih sama seperti hubungan pasangan pada umumnya, di mana mereka berdua saat ini saling mendukung satu sama lain, serta sama sekali tidak bisa dipisahkan. Nah, itulah sedikit potongan cerita singkat yang dapat kami bagikan kepada kalian semua di dalam satu video ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran mengenai potongan-potongan cerita terbaru lainnya, maka nantikan terus ya update berikutnya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.